Benarkah ada tradisi suami yang boleh menikahi anak perempuannya di Bangladesh? Dan benarkah siswa yang menyontek bisa dipenjara di sana? Dan benarkah Bangladesh adalah negara terkotor di dunia? Hai, kita ketemu di NBC HTN atau Hal Tabu nih. Dan sekarang tentang negara Bangladesh. Bangladesh secara harfiah bermakna negara Bangla ya. Adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat, utara, dan timur. Myanmar di tenggara, serta Teluk Benggala di selatan. Ibu kota dan kota terbesar Bangladesh adalah Dhaka, dan negara ini merupakan bagian dari kawasan etnolinguistik Benggala, yang juga meliputi Benggala Barat di India. Pemisahan India pada tahun 1947 menentukan perbatasan Bangladesh ya. Awalnya Bangladesh merupakan bagian dari Pakistan Timur yang terpisah dari Pakistan Barat sejauh 1.600 km. Karena perbedaan politik, bahasa, dan ekonomi menyebabkan perpecahan antara kedua wilayah ini. Pada tahun 1971, perang kemerdekaan pun terjadi dan Bangladesh memperoleh kemerdekaannya sebagai negara yang terpisah. Dan setelah kemerdekaan, Bangladesh menghadapi tantangan seperti kelaparan, bencana alam, kemiskinan, huru-hara politik, korupsi, dan kudeta militer. Wow, banyak ya. Meskipun memiliki jumlah penduduk terbesar ke-8 di dunia, Bangladesh juga termasuk salah satu negara terpadat dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Namun, pendapatan per kapita Bangladesh telah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1975 dan tingkat kemiskinannya itu turun ya, sebesar 20% sejak awal 1990-an. Bangladesh juga dianggap sebagai salah satu anggota dari kelompok Next 11 yang menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi di negara Bangladesh. Pertumbuhannya didorong oleh ibu kota Dhaka dan wilayah perkotaan lainnya. Secara geografis, Bangladesh terletak di delta Gangga Brahmaputra yang subur, dan negara ini mengalami banjir musiman dan siklon setiap tahunnya. Itulah pengenalan singkat tentang negara Bangladesh. Kemudian, mari kita simak hal tabu, aneh, dan unik yang ada di negara Bangladesh. Yang pertama, berbagi suami antara ibu dan anak dalam tradisi suku mandi di Bangladesh. Tradisi ini tidak hanya melibatkan satu suami dengan lebih dari satu istri, tetapi yang mengejutkan adalah sang suami akan menjadi suami bagi ibu dan anak perempuannya sekaligus. Wow, tradisi berbagi suami ini dilakukan oleh istri dan anak perempuan dalam satu keluarga. Suku Mandi yang tinggal di daerah bukit terpencil memiliki tradisi khusus di mana anak perempuan dan ibunya dinikahkan dengan pria yang sama jika ibu menikah dalam keadaan janda gitu. Jadi maksudnya si suami ini hanya bisa menikahi anak perempuannya kalau anak perempuannya itu adalah anak tirinya ya. Jadi bukan anak kandung. Usia anak saat dinikahkan tidaklah penting karena sang suami baru dapat memperlakukan anak tersebut sebagai istri setelah anak tersebut mengalami pubertas. Setelah anak tersebut mengalami pubertas atau pubertas, dapat melakukan hubungan suami istri dengan sang suami. Maka secara adat, sang anak tidak lagi dianggap sebagai anak oleh ibunya apabila si suami ini sudah berhubungan intim dengan si anak tersebut. Pemilihan suami bagi ibu yang telah menjadi janda juga harus memperhatikan garis keturunannya ya. Misalnya saudara laki-laki, keponakan, atau sepupu kandung. Untuk menjaga hubungan kekerabatan, keturunan, dan kesatuan keluarganya. Tradisi berbagi suami antara ibu dan anak dalam suku Garo yang merupakan bagian dari suku Mandi di Bangladesh tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seksual suami, tetapi juga membantu sang ibu menjaga kekayaan mereka. Jadi dilakukan agar kekayaannya ini tidak lari ke tangan orang lain ya. Jadi kalau anaknya yang dinikahi, kekayaan sang suami atau istri ini ya larinya ke anaknya. Ya, seperti itu. Jadi dapat dikatakan, suku Mandi di Bangladesh mengikuti sistem matrilineal di mana wanita menjadi kepala keluarga. Jadi ibu dan anak perempuannya hamil dari pria yang sama, melahirkan banyak anak dan mengumpulkan harta untuk keluarganya. Jika sang ibu meninggal, sang anak perempuan akan meneruskan kepemimpinan keluarga dan menjaga properti serta kekayaan keluarganya. Namun dalam praktiknya, tradisi berbagi suami ini telah menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat suku Mandi itu sendiri, terutama karena mayoritas dari mereka itu menganut agama Katolik yang melarang poligami dan poliandri. Jadi seiring masuknya agama Kristiani dalam kehidupan suku Mandi, nilai budaya mereka itu berubah ya. Tradisi berbagi suami antara ibu dan anak dianggap sebagai sesuatu yang tabu, sehingga banyak wanita suku Mandi yang berusaha melarikan diri dari desa, pergi merantau, mencari pekerjaan, dan bersekolah di kota. Untuk menghindari praktik ini, jika sang ibu berniat untuk menikah kembali. Yang kedua,
kepadatan penduduk yang luar biasa di Bangladesh yang menjadikan pada tahun 2023 Bangladesh menduduki peringkat ke-8 sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia. Dalam dekade terakhir, Bangladesh telah mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah penduduk, naik sekitar 20% dari 130 juta menjadi 156 juta orang. Meskipun angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia, kepadatan penduduk Bangladesh itu sangat tinggi jika dilihat dari luas wilayahnya yang luasnya hanya 148.456 km persegi. Jadi kalau kita bandingkan, luas keseluruhan wilayah Indonesia adalah 5.193.000 km persegi. Jadi setara lebih dari 50 kali wilayah Bangladesh yang digabungkan ya. Yang ketiga, negara dengan penduduk yang muram di dunia. Ketika mengunjungi Bangladesh, mungkin orang akan merasa terkejut ya dan sedikit tidak nyaman dengan ekspresi serius dan murung para penduduknya. Namun, tidak perlu langsung menarik kesimpulan negatif ya, karena dalam budaya Bangladesh, senyuman itu dianggap sebagai tanda ketidakdewasaan gitu. Oleh karena itu, warga Bangladesh sering terlihat serius dan murung dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak berarti bahwa orang Bangladesh tidak pernah tersenyum ya, karena mereka juga akan tersenyum ketika merasa bahagia. Namun, tersenyum dengan orang yang belum dikenalnya dianggap sebagai tabu, terutama mengingat berbagai masalah yang dihadapi negara ini. Oleh karena itu, Bangladesh sering dianggap sebagai negara dengan penduduk yang paling muram di dunia, yang mencerminkan perasaan mayoritas penduduknya. Di hal lain, kemurangan ini mungkin karena Bangladesh itu menghadapi tantangan yang besar ya di dunia ini, seperti kemiskinan, praktek prostitusi, perdagangan manusia, dan bencana alam. Yang keempat, tarif prostitusi termurah di dunia itu ada di Bangladesh. Jadi, seperti halnya di beberapa negara lain, prostitusi juga menjadi masalah di Bangladesh ya. Namun, skala prostitusi di negara ini dapat dikatakan lebih parah. Berbeda dengan negara lain yang menerapkan tarif yang tinggi untuk layanan prostitusinya. Di Bangladesh, tarifnya itu sangat murah. Bahkan, tarif untuk layanan tersebut dianggap sebagai termurah di dunia. Wah, murahnya semurah apa nih? Oke, kita bahas itu ya. Nah, kutipan yang saya kutip, katanya itu pria hanya perlu membayar sekitar Rp7.000 per jam untuk menggunakan jasa seorang pekerja seks komersial atau PSK di negara Bangladesh. Jumlah yang kecil ini juga harus dibagi dengan para germo atau mucikari yang bertindak sebagai perantara. Jadi kalau misalnya dia dapat 7.000, ya mungkin dia cuma dapat 5.000 mungkin ya, atau 4.000, atau mungkin lebih sedikit. Parah. Tapi meskipun demikian, prostitusi tetap tumbuh subur di negara Bangladesh karena minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di sana. Yang kelima, Dhaka sebagai kota terpadat keempat di dunia. Ibu kota Bangladesh yaitu Dhaka merupakan salah satu kota terpadat di dunia. Pada tahun 2023, populasi kota ini mencapai 23,20 juta jiwa. Meskipun wilayahnya hanya memiliki luas sekitar 300 km persegi atau sekitar 2 kali lipat ukuran Jakarta nih ya. Padahal Jakarta sendiri itu memiliki populasi sekitar 10 juta jiwa pada tahun 2020. Kepadatan penduduk yang tinggi memberikan tekanan besar pada kota ini, termasuk tingkat kemiskinan yang tinggi, kemacetan, dan tingkat pengangguran yang meningkat. Jakarta saja padatnya minta ampun, apalagi kota Dhaka ya. Populasi penduduknya itu 23,20 juta jiwa, jadi hampir 3 kali lipat dengan penduduk Jakarta. Waduh. Parah nih. Yang keenam, kota Dhaka memiliki 2 julukan, yaitu kota masjid dan ibu kota becak dunia. Menurut World Population Review 2021 yang dikutip oleh cnbcindonesia.com, Bangladesh adalah negara dengan jumlah penduduk penganut agama Islam terbesar keempat di dunia setelah Indonesia, Pakistan, dan India ya. Jadi sekitar 90% penduduk Bangladesh itu menganut agama Islam, sehingga tidak mengherankan jika Bangladesh juga dikenal sebagai kota masjid karena banyaknya masjid di sana. Salah satu situs warisan dunia UNESCO di Bangladesh itu adalah Masjid 60 Kuba yang merupakan masjid terbesar di Bangladesh. Masjid ini dibangun pada abad ke-15 selama era Kesultanan Bengal. Selain itu, Dhaka juga dijuluki sebagai ibu kota becak dunia karena banyaknya becak di sana. Terdapat sekitar 320.000 becak di Dhaka, di mana 70.000 diantaranya tidak terdaftar secara resmi. Yang ketujuh, siswa menyontek bisa dipenjara nih di sana. Di beberapa sekolah di Bangladesh, jika siswa ketahuan menyontek, mereka dapat dipenjara. Menurut pandangan mereka, menyontek itu dianggap ya sebagai salah satu bentuk korupsi atau kecurangan. Jadi diajarkan mulai dini bahwa korupsi itu tidak baik untuk dilakukan karena akan merusak negara. Yang ke-18, negara terkotor di dunia.
Jadi Bangladesh itu menempati peringkat pertama sebagai negara terkotor di dunia pada tahun 2022. Menurut sumber yang kami kutip ya, diinfokan bahwa tingkat polusi di Bangladesh itu sangat tinggi, mencapai ini nih pada tahun 2021. Selain itu, tingkat pencemaran lingkungannya itu termasuk sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain. Hal ini disebabkan oleh kepadatan penduduk yang tinggi ya di sana, serta pencemaran air dan pestisida yang sangat mengkhawatirkan di Bangladesh. Yang kesembilan, penampakan kendaraan yang penuh manusia. Jadi dapat dikatakan kepadatan penduduk yang tidak seimbang dengan luas negara dan jumlah transportasi umum membuat Bangladesh itu terlihat unik ya dan aneh dengan jumlah penumpang yang padat pada transportasi umumnya, terutama pada kereta api dan kapal laut, apalagi selama arus mudik dan balik saat hari raya. Yang ke-10, Gedung Parlemen Bangladesh termasuk kompleks parlemen terbesar di dunia. Jadi Gedung Parlemen Bangladesh yang disebut Jatiya Sangsad Bhavan terletak di ibu kota Dhaka. Gedung ini didesain oleh arsitek Louis Ikan dan merupakan salah satu kompleks parlemen terbesar di dunia dengan luasnya sekitar 800.000 meter persegi. Yang ke-11, delta sungai terbesar di dunia itu ada di Bangladesh. Jadi delta sungai itu bernama Delta Sungai Gangga ya, yang orang Indonesia itu biasa dengar karena film-film India itu atau film Bollywood ya bisa dibilang sangat marak ya di Indonesia dan sangat diminati, di mana Sungai Gangga itu sering terdengar di beberapa film. Nah, delta Sungai Gangga itu juga dikenal sebagai Delta Sundarban atau Delta Benggala, yaitu delta sungai di Asia Selatan yang meliputi wilayah Bangladesh dan negara bagian Benggala Barat, India. Delta Sungai Gangga adalah delta terbesar di dunia yang bermuara di Teluk Benggala. Kawasan ini juga dikenal sebagai delta hijau karena merupakan salah satu daerah yang paling subur di dunia. Delta ini membentang sekitar 350 km melintasi Teluk Benggala dari Sungai Hooghly di barat hingga Sungai Meghna di timur. Kolkata dan Haldia di India serta Mongla di Bangladesh adalah pelabuhan utama di delta ini. Delta Sungai Gangga terbentuk dari pertemuan Sungai Padma atau Gangga Hilir, Jamuna atau Brahmaputra Hilir dan Meghna. Yang ke-12, Bangladesh juga dikenal sebagai taman musim karena memiliki 6 musim yang berbeda. Musim-musim tersebut adalah Grismo atau musim panas, Borsa atau musim hujan, Sorot atau musim gugur, Hemoto atau peralihan musim dingin atau akhir musim gugur, Sit atau musim dingin, dan Bosonto atau musim semi. Setiap musim diiringi dengan festival-festival yang dirayakan oleh penduduk Bangladesh. Yang ke-13, Mahasagar adalah situs kota tertua dan paling penting di Bangladesh yang terletak di kota Bogra. Didirikan sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, Mahasagar diyakini sebagai kota yang didirikan oleh dinasti Maurya. Situs ini merupakan peninggalan dari kota kuno Pundranagar yang merupakan ibu kota kerajaan Maurya, Gupta, dan Sen pada masanya. Yang ke-14, keunikan mengenai majalah dan surat kabar di sana. Jadi pada masa ketika surat kabar harian dan majalah masih populer ya, lebih dari 2000 majalah dan surat kabar harian diterbitkan di Bangladesh. Meskipun hanya 15% dari penduduknya yang menjadi pembaca. Membingungkan. Itulah beberapa hal tabu, hal unik, dan aneh yang menarik untuk kita ketahui tentang negara Bangladesh. Semoga video ini menambah wawasan Anda tentang negara Bangladesh ya, dan kita ketemu di NBC HTN lainnya.